Pagi. Mana nih suaranya? Pagi, Ayo Ibu. dong, yang Pagi, semangat. pagi, Selamat pagi. selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi, Romo, Bruder, Frater, dan teman-teman semua. Selamat datang di webinar Day Providential Foundation. Sebelumnya, teman-teman, saya ada bantu nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Oke? Oke, oke? Oke. Oke. Duduk sendiri di Taman Kartini. Cakep. Menanti pacar sejak kemarin. Sebelum memulai webinar ini, izinkan saya menyapa hadirin. Oke, perkenalkan, saya Andrea Marisa Fisya Roselini, biasa dipanggil Marisa. Saya adalah salah satu scholar dari Day Providential Foundation yang saat ini sedang duduk di semester 4 program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma. Nah, teman-teman, kali ini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh salah satu teman saya. Boleh memperkenalkan diri, Kak? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Trifani Dionisia Lawa, saya biasa dipanggil Fani, dan saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, juga program studi psikologi semester 4. Nah teman-teman, sebelumnya nih, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak dan selamat datang, karena sudah berkenan hadir dalam kesempatan webinar pada hari ini. Nah, kami juga tidak lupa untuk mengucapkan selamat datang kepada Pak Satrio, dan juga kepada para pengurus Yayasan De Providentia Foundation, yaitu Ibu Yolanda dan juga Bruder Sarju. Dan kemudian kami juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua, dan selamat datang kepada Romo Pitoyo sebagai pembicara webinar kita pada hari ini. Nah, teman-teman, webinar ini juga terselenggara berkat adanya kerjasama yang luar biasa antara Yayasan De Providentia Foundation dengan Universitas Sanata Dharma. Nah, teman-teman semua udah pada tahu belum sih apa tema dari webinar kita pada hari ini? Tentunya udah pada tahu ya dari flyer webinar kita. Nah, jadi temanya itu adalah perbedaan dan toleransi dengan judul webinar ciri-ciri kedewasaan pribadi yang bisa menumbuhkan sikap menghargai perbedaan dan toleransi. Gitu teman-teman, semangat ya. Oke, teman-teman. Sebelumnya ini Kak Trifani udah share itu kan ya judulnya. Nah, teman-teman, sebenarnya nih penasaran juga nih. Kok Kak Trifani bagaimana nih? Tahu nggak nih sebenarnya? Menarik nggak sih Kak Trifani? Tahu nggak judulnya? Terus kira-kira gimana nih yang bakal dibahas coba? Menarik sih Kak, dan jujur aku eh, temanya tahu-tahu dikit, tapi pengen tahu lebih banyak lewat webinar ini Kak. Itu. Oke, dan tentunya topik ini sangat relevan sekali ya, teman-teman ya. Benar-benar. Kan seperti kita semua tahu, Indonesia adalah negara besar ya, negara kepulauan. Tentunya dari Sabang sampai Merauke banyak budaya-budaya yang sangat berbeda. Ya kan ya Kak, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua. Nah, tentunya ini juga menuntut adanya toleransi yang lebih ya dari setiap warga negaranya dan semua insan yang terlibat tentunya. Dan tentunya ini juga adalah hal yang relevan sih buat saya sendiri ya, Iya. Kak. Karena jadi tahu gitu kalau negara kita ini banyak budaya dan tentunya kita bisa menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan tersebut. Ya, pastinya Dan perbedaan ini kita harapkan menjadi perekat ya, Bhinneka Tunggal Ika bukannya jadi perpecahan, betul ya Kak dan tentunya Trifani? nggak gampang nggak sih, Kak? Pastinya dong, nggak gampang, susah banget pastinya. Ya. Meskipun sama Indonesia, tapi kita sangat kaya akan keanekaragaman budaya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita memasuki acara webinar ini, saya akan membacakan terlebih dahulu agenda webinar kita pada hari ini. Nah, yang pertama, webinar ini akan diawali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudara Diva Olivia. Dan kemudian kita akan memasuki acara inti, yaitu sharing dari Romo Pitoyo. Dan selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab, dan teman-teman semua boleh bertanya melalui kolom chat ataupun raise hand. Dan kemudian kita akan mendengarkan closing statement dari Romo Pitoyo. Dan yang terakhir, seluruh rangkaian acara akan ditutup dengan foto bersama dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudara Vito. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan memulai webinar ini dengan doa pembuka terlebih dahulu. Kepada Saudara Diva Olivia, kami persilakan. Baik, doa akan saya pimpin secara Katolik bagi beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. Marilah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Puji syukur kami haturkan padamu karena atas berkat-Mu kami dapat berkumpul di ruangan Zoom ini untuk melaksanakan webinar pada kali ini.
Semoga dengan mengikuti webinar pada kali ini, kami dapat untuk lebih mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menghargai perbedaan serta toleransi, serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih kepada Saudari Diva Olivia telah memimpin doa. Sebelum mendengarkan sharing dari Romo Pitoyo, ayo pasti pada nggak sabar kan ya nih? Saya akan menyampaikan tata tertib selama mengikuti webinar ini. Yang pertama, para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali jika diizinkan. Jadi, jika sekiranya memungkinkan bagi teman-teman untuk on cam, mohon on cam ya teman-teman. Yang kedua, para peserta diharapkan mengikuti serta memperhatikan webinar ini dengan tenang dan fokus. Yang ketiga, para peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara dengan cara mengetik di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Jadi silahkan ya teman-teman, bisa langsung ketik di kolom chat ya, dan juga bisa menggunakan fitur raise hand. Yang keempat, para peserta dimohon mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat pada akhir acara. Panitia akan langsung mengirimkan sertifikat melalui email masing-masing. Peserta dimohon mengisi alamat email dengan baik dan benar. Teman-teman, mohon menjadi perhatiannya agar dicek ulang ya, nama lengkap teman-teman dan juga alamat email teman-teman agar tidak terjadi kendala dalam pengiriman sertifikat. Yang kelima, panitia hanya melayani peserta yang mengalami kendala dalam mendapatkan sertifikat hingga pukul 3 siang. Tapi jika seandainya ada satu lain hal, ada kendala, bisa langsung chat di WhatsApp grup kita. Yang keenam, peserta meninggalkan ruang Zoom dan tidak mengisi presensi tidak akan mendapatkan sertifikat. Yang ketujuh, panitia berhak menonaktifkan mikrofon peserta jika peserta dianggap mengganggu jalannya acara. Dan yang kedelapan, pada sesi pemaparan materi, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Jadi silahkan ya teman-teman, bisa langsung diketik di kolom chat saja. Jika teman-teman mungkin ada inspirasi nih, ada pertanyaan waktu sesi pemaparan materi. Mungkin teman-teman takut lupa gitu ya, bisa langsung diketik silahkan. Nah, sekarang kita sampai pada acara yang sudah kita tunggu-tunggu nih teman-teman pastinya kan. Nah, yaitu pemaparan materi dari Romo Pitoyo. Sebelumnya udah pada kenal belum nih sama Romo Pitoyo? Oke, izinkanlah saya memperkenalkan secara singkat mengenai pembicara kita. Beliau adalah Romo Agustinus Sugio Pitoyo SC, Rektor SMA Kolose de Brito, dan Direktur Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Tentunya, Romo Pitoyo sudah memiliki banyak pengalaman dalam bidangnya. Baik tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami persilahkan kepada Romo Pitoyo dapat memulai memaparkan materi mengenai perbedaan dan toleransi, ciri-ciri kedewasaan pribadi yang bisa menumbuhkan sikap menghargai perbedaan dan toleransi. Kepada Romo Pitoyo, waktu dan layar kami persilahkan. Selamat pagi, suara bisa didengar dengan baik? Ya, terdengar, Romo terdengar. Ya, oke. Selamat pagi untuk semua, lebih-lebih Pak Satrio, dan juga staf yang di Yayasan Providensia. Saya lihat juga ada juga Pak Yosef Wijaya, teman saya di sana. Dan mungkin Bu Sarjo atau siapa, semuanya para mahasiswa yang saya kasih. Saya senang sekali mengikuti webinar ini karena waktu webinar yang pertama saya juga ikut ya, yang tentang lebih tinjauan juga psikologis waktu itu. Ya. Nah, ketika saya disodori tema mengenai menghargai perbedaan dan toleransi, pikiran saya itu langsung mengarah kepada pendidikan karakter. Jadi perbedaan toleransi itu bisa dihargai hanya oleh orang yang berkarakter baik. Ya. Maka itu menyangkut sikap, tidak ajaran. Kita itu bisa diajari. Kamu harus menyayangi ya, kamu harus toleransi ya, kamu harus baik. Itu semua bisa masuk kepada super ego. Super ego itu perintah-perintah, larangan, ajakan, semuanya.
Tapi untuk bisa dimasukkan ke hati, menjadi sikap, itu jalannya panjang. Itu masuk dalam pembinaan manusia berkarakter. Dan saya menyoroti dari karakter yang bisa dibangun itu, selain praktek-praktek yang bisa dilakukan di masyarakat yang nyata, itu adalah melihat diri kita sendiri, kemanusiaan kita, yaitu kedewasaan kita sendiri. Semakin orang itu bersikap dewasa, dia semakin bisa berbuat apa saja yang lebih baik. Juga ketika harus bertoleransi dengan orang-orang yang berbeda. Maka kalau Tuhan Yesus mengajarkan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, atau cintailah musuhmu, itu hanya bisa terjadi ketika si penerima ajaran itu mempunyai karakter yang baik. Nah, dari situ saya soroti ciri-ciri kedewasaan apa sih yang menumbuhkan atau mendukung itu ya. Saya akan share screen beberapa, nanti kalau ada pertanyaan juga boleh ya. Saya akan mulai dengan sesuatu yang kemarin tidak saya kirim ke panitia ya, yaitu lagi seminar, yaitu pandang hidup ya. Everyone has some experience of responsibility. Jadi kita itu mempunyai tanggung jawab di mana-mana ya. Dan sebenarnya toleransi ini pun itu menjadi salah satu tanggung jawab kita. Negara Indonesia ini akan tetap berlangsung seperti ini ketika ada orang-orang yang merasa bertanggung jawab menjaga kerukunan. Entah itu di keluarga, entah itu di sekolah, entah di grup sosial, di bisnis. Orang yang bertanggung jawab itu akan bisa berinisiatif dan juga menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Nah, semakin ada orang-orang yang bertanggung jawab, misalnya orang-orang yang berpandangan kebangsaan, saya ingin bangsa Indonesia ini tetap bersatu, saya komitmen terhadap kebangsaan. Orang-orang itulah yang akhirnya merasa dipanggil ikut bertanggung jawab. Sedang orang-orang yang mau memecah belah, menang sendiri, dan semuanya itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa tanggung jawab. Ya. Jadi nomor satu, adakah sikap itu ya, bahwa saya juga bertanggung jawab. Indonesia nanti ke depan itu juga tergantung dari kita. Jadi jangan hanya itu kan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pemimpin agama, tanggung jawab pemimpin masyarakat, tidak kita ya. Jadi harus, maka ini yang kita webinarkan ini, kita sudah berinisiatif dan juga mencoba nanti untuk menyelesaikan hal-hal yang bisa membuat toleransi keberagaman itu tetap terjaga. Ya. Itu ada suara-suara masuk, suara apa ya? Nah, ini how you feel about yourself directly affects how you live life, how you relate to others. Maksudnya begini, kita harus bisa menjaga peran sendiri. Ini ada suara-suara yang mengganggu di mana ya? Tetapi sebagai rangkaian utuh slide-nya tetap saya post seperti adanya.
Jadi kita memandang diri kita itu seperti apa, itu punya efek orang lain ya. Misalnya kita memandang diri kita itu terlalu tinggi ya. Saya ini cantik, saya ini cerdas, tinggi, kaya. Cara berjalan kita di depan umum itu akan terpengaruh. Mungkin jalannya akan sangat pede, merasa sepertinya semua orang melihat diri kita menjadi pusat ya. Nah, jadi pergaulan dengan orang lain akan dipengaruhi. Kalau kita ini takutan, kalau kita ini merasa rendah diri, tidak berharga, sama cara berjalan kita, cara ngomong kita, itu akan kelihatan, ya, akan mempengaruhi bagaimana kita itu berhubungan dengan orang lain. Jadi sangat penting, selain merasa bahwa saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi untuk kehidupan bersama, kebaikan bersama, itu juga bagaimana saya melihat diri saya sendiri. Apakah saya melihat diri terlalu tinggi, saya paling benar, saya paling pintar, harus didengarkan, atau kita itu punya sikap rendah hati. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi nomor 2 adalah bagaimana kita itu melihat diri sendiri. Nah, sekarang saya akan mulai dengan topiknya yang sudah disiapkan ya. Ini saya sudah kirim, mungkin sudah sama sekali. Dia mengingatkan agar bansos itu tidak dibagi. Jadi kedewasaan itu bisa dipandang dari berbagai sisi. Dan kedewasaan itu tidak tergantung umur. Untuk menjadi orang yang dewasa, yang akhirnya bisa mempunyai sikap toleransi, mempunyai sikap menghargai. Nah, itu kalau kita pandang dari psikologi ya. Sigmund Freud itu seorang ahli psikoanalisa psikologi, dan dia mengatakan, a normal person should be able to love and to work. Jadi kalau kita itu manusia yang normal, itu pasti punya kemampuan untuk mencintai. Tuhan memberikan itu, mencintai. Dan juga kemampuan bekerja. Kita diberi tangan, kaki, semuanya pasti itu harus kita pakai. Mulut kita pakai untuk apa? Tangan, otak. Jadi manusia normal pasti punya kemampuan untuk mencintai dan bekerja. Itu dari sisi psikoanalisa psikologi ya. Nah, kalau para psikiatris itu bisa juga memandang kedewasaan orang itu dari faktor kesehatan mentalnya. Jadi orang ini kesehatan mentalnya itu bagus, dia akan bisa semakin mudah untuk menjadi orang yang dewasa, tidak kekanak-kanakan dan juga tidak orangnya sendiri. Nah, itu salah satu ciri-cirinya orang yang sehat mentalnya. Selain bisa mencintai, bisa bekerja, itu dari para psikiatris ini mengatakan nomor 1, tidak hanya bisa bekerja, tapi bisa enjoy kerja ya. Ability to enjoy work. Ketika dia jadi mahasiswa, meskipun keras, berat, meskipun harus merelakan waktu untuk belajar, tidak main-main, dia bisa enjoy. Itu salah satu sikap yang dewasa, enjoy work. Dan punya rasa optimis ke depan, pandangannya itu positif ke depan, optimistic serenity. Ya. Kapasitas untuk mencintainya semakin bertumbuh, tetapi juga punya kemampuan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau saya punya goal, punya tujuan, saya juga punya cara untuk mencapai tujuan itu. Tidak menggantungkan pada orang lain, tidak mudah patah semangat, ya. Tidak mudah membanding-bandingkan diri dan merasa dirinya kecil, karena dia merasa punya, saya mampu untuk mencapai cita-cita saya.
Orang yang kesehatan mentalnya itu normal, itu biasanya lebih tenang. No extreme show of emotions. Kalau dia bergembira, bukan terus teriak-teriak gembira, wajahnya dia seperti itu, gerakannya loncat sana, loncat sini, atau sedang sedih, wah langsung terpuruk, tidak bisa apa-apa, kelihatan sekali orang yang patah ya. Jadi lebih tenang, no extreme show of emotions. Ketika dipuji juga biasa, ketika gagal biasa. Dan orang yang kesehatan mentalnya itu terjaga, dia akan selalu mempunyai self-insight. Misalnya, ketika dia mengalami sesuatu, dia bisa merefleksikan, lalu, oh ini maksudnya. Oh Tuhan mungkin berkehendak ini. Kenapa saudara saya sekarang meninggal dan saya sedih? Kesedihan tidak melarutkan dia, tapi bisa berefleksi, kira-kira apa kehendak Tuhan? Kira-kira apa kehendak untuk saya? Mungkin Tuhan sedang mengingatkan saya, kamu masih saya beri kesempatan untuk hidup, pakailah hidupmu untuk kebaikan, untuk yang lebih berguna. Nah, itu ada self-insight. Setiap kejadian, baik yang membahagiakan maupun yang menyedihkan, bisa dimaknai. Dan dengan begitu, orang akan menjadi semakin merasa dipanggil untuk bertanggung jawab secara sosial. Misalnya, ini kalau saya buang sampah sembarangan, itu bisa membuat kotor. Sampah terkumpul mengotori sungai. Misalnya begitu. Jadi dia tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Itu ada social responsibility. Kenapa saya harus menaruh sampah di tempatnya? Itu semua karena dia ada kapasitas untuk mencintai, tapi juga enjoy apa yang dilakukan itu. Maka orang yang seperti ini, yang kedewasaan mentalnya terjaga, itu kalau bereaksi, itu pasti reaksi yang bukan ekstrim, tapi proporsinya itu benar. Ketika marah tidak harus menggebrak meja. Ketika situasi gelap tidak langsung bingung. Jadi appropriate reaction to situations. Jadi orang kan lebih bisa mikir ini begini, ini begitu, masih bisa mengendalikan. Dengan semua sikap yang ada ini, orang yang punya kesehatan mental yang baik, itu orangnya bisa terlihat cheerful, bahagia, ada kebahagiaan, tidak selalu murung ya, makanya cheerfulness. Nah, orang yang seperti ini pasti lebih mudah untuk bisa memahami perbedaan, memahami situasi, memahami konflik, menghadapi konflik ya. Karena ada dasar-dasar yang dia miliki. Nah, kalau kita bilang dewasa, itu bukan tergantung umur, tapi justru tergantung bagaimana dia mengharmoniskan, menjadikan harmoni ya, antara pikiran dan perasaan, antara otak dan hati. Ya. Jadi harmoni between mind and heart. Ketika antara pikiran dan hatinya itu menjadi satu, dia akan menjadi lebih tenang. Mind itu apa? Jadi pikiran, otak, mind itu sebenarnya, reasoning itu sebenarnya apa? Kalau kita bilang itu dari otak, ya. Itu adalah the rational side of human person. Jadi yang membuatnya itu bisa berpikir rasional, itu adalah otak kita. Capacity for logical thinking, berpikir logis, for goal pursuing. Kalau kita mau mencapai tujuan cita-cita, itu juga otaknya berjalan. Decision making, ketika mengambil keputusan dengan data-data,
for adjustment to reality. Ketika ada ular, dia langsung bergerak karena dia tahu itu ular. Berbahaya itu misalnya. Itu adalah kemampuan otak. Tapi juga ada kemampuan yang diberikan Tuhan, itu namanya kemampuan hati, heart, the emotional side of person. Itu feelings, perasaan kita bisa senang, susah, kebutuhan-kebutuhan ya, dalam hidup kita, makan, butuh rumah, seksualitas, dihargai, ya. Needs, itu kebutuhan, wishes, harapan-harapan, termasuk juga impulses, kecenderungan-kecenderungan kita, dreams, termasuk juga mimpi-mimpi kita itu masuk di dalam perasaan. Nah, misalnya bagaimana orang bisa menyatukan antara pikiran dan perasaan? Misalnya ya, dia bermimpi untuk menjadi presiden Indonesia. Dan ternyata presiden Indonesia itu punya kriteria ini semuanya. Dan kita tidak punya kemampuan otak. Ya kita tidak akan jadi. Kan? Jadi jangan terlalu tinggi mimpinya. Meskipun kadang-kadang ada pernyataan, antungkanlah cita-citamu setinggi langit. Benar itu. Tapi juga orang yang tenang akan bisa menyatukan antara mimpi dan kenyataan, antara pikiran dan juga perasaan. Jadi kalau ada orang punya kecenderungan itu marah, gitu. Otak yang akan mengendalikan. Jangan mudah marah. Misalnya seperti itu. Jadi harmoni antara pikiran dan pikiran dan perasaan itu harus dijaga. Nah, kita semakin bisa membuat pikiran dan perasaan kita itu satu, harmoni, terjamin, terjadi. The harmony or integration between mind and heart brings inner peace. Itu bisa membawa kedamaian yang terdalam di dalam diri. Orang yang damai batinnya bisa menerima yang di luar. Makanya, which in turn makes peace with others and harmony with reality possible. Sehingga dia bisa menerima perbedaan, bisa bertoleransi, bisa memahami orang lain. Karena dirinya sendiri itu damai. Dalam otaknya bilang, memang berbeda dengan saya. Tapi dalam hatinya, saya harus mencintai mereka. Biasanya gitu. Itu penting. Jadi integrasi antara apa yang di pikiran dan apa yang di hati. Nah, maka kalau kita mengatakan kita harus menjadi semakin dewasa, itu artinya apa? Nomor satu, pernah saya ungkapkan di webinar yang lalu, itu saya ikut, self-awareness. Kita harus sadar kita itu siapa. Karena cara pandang terhadap diri kita itu mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Kita sadar. Misalnya kita sedang kena penyakit menular, lalu sadar. Nah, pasti kita tidak ingin menularkan penyakit itu. Sadar itu penting. Termasuk ketika kita sedang mengalami sesuatu yang sangat gelap. Jangan mengambil keputusan di saat yang sangat gelap itu, bisa salah. Misalnya gitu. Itu self-awareness, itu penting. Atau kita ini sekarang di Indonesia. Di Indonesia ini beragam. Saya sadar saya siapa. Saya bukan sendiri, saya butuh orang lain. Nah, ketika self-awareness tercipta, kita harus menaikkan tingkatnya ke self-understanding. Kita lebih memahami ya. Kenapa saya di sini, di Indonesia, bukan di Amerika. Ya mungkin Tuhan mengendaki saya supaya saya di Indonesia. Kenapa saya lahir sebagai suku Jawa, bukan. Kenapa kemampuan, semakin kita bisa memahami, kita tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, kita juga merasa semakin bersyukur atas apa yang kita miliki. Memahami diri sendiri, self-understanding.
Orang yang berontak terus pada dirinya sendiri, dia juga akan memberontak orang lain, memberontak situasi. Yang diberontak itu adalah dirinya sendiri yang tidak puas. Makanya semakin ada pemahaman, pengetahuan secara dalam mengenai diri sendiri, dinaikkan lagi self-acceptance. Saya bisa menerima ini, saya bisa menerima keadaan saya. Tuhan mengendaki seperti ini, tapi Tuhan akan membuka jalan-jalan ke depan. Maka dengan begitu saya harus mengubah apa yang bisa saya ubah. Misalnya bahasa Inggris sekarang jelek, 2 tahun lagi ketika belajar bahasa Inggris menjadi lebih baik. Itu self-change. Kalau sekarang saya pemarah, lalu kita menjadi semakin memahami situasi dan bisa mengendalikan kemarahan, rasa iri, rasa dengki, ya. Itu ada self-change. Dan nanti di situ ada free decision. Yang memutuskan itu saya sendiri. Saya menghargai orang lain bukan karena disuruh, bukan karena undang-undang, tapi itu muncul dari diri sendiri. Menghargai orang lain itu indah. Karena kalau saya dihargai, saya juga merasa senang. Ketika ada penghargaan, toleransi, kedamaian tercipta. Nah, semuanya itu berasal dari perubahan dalam diri kita sendiri, self-change. Jadi kalau orang tidak mau berubah menjadi lebih baik, ya artinya dia mandek. Kedewasaannya juga mandek. Maka peristiwa-peristiwa kehidupan kita ini ya, sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita memandang diri sendiri. Dan juga akan tumbuh sampai bisa mengubah yang harusnya diubah. Nah, oke, dari situ dulu ada slide lain yang mau sharingkan selain ini. Nah, tadi saya mulai dengan sense of social responsibility, ya. Sebetulnya sense of social responsibility, kita itu merasa dipanggil, merasa ikut bertanggung jawab, kan. Dunia kita ini sekarang kotor, panas, dan ada perbedaan cuaca yang sangat tajam. Kita ikut andil dalam merusak alam itu, ya. Dan kita ikut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Jadi kedewasaan tadi menjadi signs of maturity juga. Indonesia sudah bersatu, Indonesia itu berbagai suku, Indonesia damai. Presiden yang dulu sudah dari awal mencanangkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, semuanya. Jangan dirusak itu. Nah, itu panggilan social responsibility. Termasuk ketika saya sekolah, kuliah, nanti untuk apa? Ketika saya dibantu oleh orang lain dalam kuliah, dalam apapun, saya nanti juga bertanggung jawab untuk orang lain yang perlu bantuan. Kita bisa mengubah diri dari penerima menjadi pemberi. Ada sense of responsibility. To be men and women for others and with others. Menjadi manusia bagi manusia lain. Bersama yang lain. Nah, itu tanda-tanda kedewasaan. Salah satu adalah sense of responsibility. Tapi masih ada yang lain yang akan kita bahas. Menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, itu berasal dari diri kita sendiri. Kita menciptakan, mengubah, berusaha seperti apa. Ya. Nomor 1, kemampuan untuk apa? Ability to tolerate frustration. Hidup ini tidak selalu berhasil. Hidup ini tidak seperti smooth sailing. Artinya kalau kapal dilepas di laut, terus nggak ada angin, nggak ada tuan, wah seperti di jalan tol lurus. Tidak. Kehidupan kita tidak seperti itu. Kapal yang indah, kapal yang bagus pun itu menjadi kapal yang ketika dilepas di laut, dan si kapal itu akan menghadapi ombak, badai, cuaca,
dan semuanya yang ekstrim-ekstrim dan bisa membuat frustrasi. Tetapi kemampuan toleransi terhadap yang buat kita frustrasi itu kedewasaan. Jadi orang-orang yang mudah mengeluh, wah ini kok begini, ini kok begitu, ini kok membuat saya marah. Itu orang yang tidak dewasa. Dia tidak punya kemampuan untuk bertoleransi terhadap hal-hal yang tidak kita kehendaki. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa mengendaki dan semua kehendaknya terjadi. Tidak ada orang yang mempunyai cita-cita dan semua cita-cita terpenuhi. Jadi ada yang membuat kita itu frustrasi. Dan mungkin banyak. Kenapa saya miskin? Kenapa saya kok tidak bisa mencari duit untuk sekolah saya? Lalu frustasi. Tapi orang yang bisa punya toleransi, ya Papa harus malah kita dukung, kita doakan, terima kasih Papa sudah ini, saya akan menjadi orang yang nanti bisa membantu keluarga, membantu orang lain. Itu adalah kemampuan untuk toleransi terhadap situasi yang membuat kita frustasi. Ability to tolerate frustration. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyalahkan orang lain, tapi bisa berjuang dari apa yang dia sedang alami. Kedewasaan juga ada cirinya, selain bisa toleransi terhadap hal-hal yang membuat kita itu frustasi harusnya, itu adalah ability to manage anger, aggression, fear, and anxiety. Kemampuan untuk bisa memanage kemarahan. Jadi ada suatu hal yang membuat saya harus marah besar, saya tidak marah sebesar itu. Jadi itu anger management, itu sangat penting. Karena kemarahan itu, meskipun seperti korek api kecil, bisa membakar hutan, seluruh hutan. Kemarahan itu akan melahirkan kemarahan, kemarahan bisa melahirkan kekerasan, dan kekerasan melahirkan kekerasan, maka harus di-manage. Kemampuan untuk memanage kemarahan itu penting. Kita juga punya kemampuan untuk agresi kekerasan melawan gitu ya. Agresi. Jadi kalau misalnya orang menghina saya langsung saya pukul, itu kita agresif. Orang mengatakan sesuatu langsung kita teriak, bajingan kau, nah gitu. Itu berarti itu agresi. Kita harus bisa memanage yang seperti itu. Jangan mudah melepas. Itu harus dikendalikan. Tetapi ketakutan itu juga harus dikendalikan. Wah, saya takut ini, saya takut naik pesawat terbang. Padahal kita harus naik pesawat terbang untuk belajar ke Amerika. Di Amerika gimana? Kita harus bisa memanage itu, rasa takut kita juga. Fear. Kita harus bisa mengatakan, tenang. Tenang. Ya. Nanti Tuhan membantu. Banyak orang menolong. Ya. Banyak orang yang juga naik pesawat bersama kita. Jadi fear. Anxiety. Itu juga. Ya, kita merasa anxious, kita merasa khawatir. Jadi bedanya fear dan anxiety secara psikologis itu begini penjelasannya. Fear itu ketakutan. Misalnya kita melihat ular di depan kita takut. Objek itu jelas ular. Kita takut digigit. Itu fear. Ketakutan. Tetapi anxiety itu objeknya itu nggak jelas. Ini kok gelisah, ya? Tapi gelisah apa gitu ya? Tiba-tiba gelisah gitu ya. Nah kita harus bisa memanage itu kegelisahan-kegelisahan kita juga. Karena semakin orang melihat kita tuh selalu gelisah, selalu takut, agresif, mudah marah, ya mereka melihat kita itu seperti anak-anak yang tidak pernah dewasa. Bagaimana orang yang tidak bisa memanage kemarahan, agresi, ketakutan, dan kegelisahan bisa bertoleransi? Susah. Maka kalau menjadi orang yang mau bertoleransi, itu bukan mau bertoleransi, tapi
You have to manage your anger, aggression, fear, anxiety. Itu dulu yang harus diselesaikan. Kita punya banyak teman, senang. Tapi teman seperti apa? Kemampuan untuk benar-benar berteman secara tulus itu ya. Capacity for true friendship itu penting. Aristoteles itu filsuf yang menulis Nicomachean Ethics, etika Nicomachus, Nicomachusnya anaknya, mengajarkan kepada anaknya mengenai persahabatan. Dia bilang, persahabatan itu bisa hanya karena kebutuhan. Saya butuh duit. Saya mendekati orang yang punya duit. Saya butuh sepeda. Mendekati orang-orang yang suka sepeda, yang bisa memberi sepeda. Ketika kebutuhan itu terpenuhi, saya senang, saya bersahabat. Ketika tidak, lalu pertemanannya hancur. Itu nggak akan langgeng, nggak akan lama. Karena tergantung kebutuhan. Itu bukan true friendship. Kamu datang hanya ketika kamu butuh. Lalu juga ada friendship, persahabatan, yang dasarnya itu adalah kesukaan, pleasure. Contoh ya, saya sebagai laki-laki suka wanita yang cantik. Ketika melihat wanita cantik, saya ingin berteman. Dan ketika sudah menjadi teman, terjadi kecelakaan. Teman saya yang cantik tadi menjadi tidak cantik. Mukanya rusak, cara berjalannya pincang. Apakah saya masih bisa bersahabat dengan masih bisa menghargai? Kalau tidak sampai kedalaman true friendship, dia akan mencari orang lain. Ya, jadi seperti itu. Makanya jangan sampai friendship persahabatan itu hanya didasarkan pada kebutuhan. Saya pengen menghargai toleransi karena saya butuh. Nah, nanti kalau saya tidak butuh, saya tidak toleransi. Ya. Dan persahabatan berdasarkan kesukaan itu bisa bahaya. Kenapa ada pecandu, ada tukang mabuk? Karena mabuk itu teman-temannya suka mabuk, suka minum. Berteman dengan orang yang minum, berteman dengan orang yang mabuk. Ya. Dan itu merusak. Dan itu akan tidak lama, karena ketika terjadi sesuatu saling menyalahkan. Dan tidak ada pleasure lagi, tidak ada kenikmatan lagi. Ya. Maka kapasitas untuk true friendship, persahabatan yang lebih tulus, lebih dalam, itu penting. Adalah berdasarkan kemanusiaan. Ini orang ini cacat, ini orang ini membutuhkan, dia itu manusia, perlu saya tolong. Ini orang ini nggak punya kemampuan secara ekonomi mencapai cita-citanya, saya bantu. Bukan karena saya ingin menunjukkan saya kaya, tapi concern terhadap kemanusiaan. Kalau dia kita tolong, dia bisa nolong orang lain. Ketika dia sukses, saya juga ikut senang, tapi saya lebih senang karena dia juga bisa meneruskan yang diberikan Tuhan kepada saya ini kepada orang lain. Itu capacity for true friendship. Bukan cari nama ya. Nah, kedewasaan yang nanti juga membuat kita itu bisa bertoleransi, tidak hanya secara budaya, tidak secara agama, tapi benar-benar pertemanan, persahabatan, dan dengan dirinya sendiri ya. Bisa toleransi terhadap dirinya sendiri, orang tua, sekolah. Itu karena ada kemampuan untuk determinasi, yakin, memutuskan, to face reality. Tidak lari dari kenyataan. Orang yang suka menipu dan tidak mengaku bersalah atau tidak, itu biasanya orang yang tidak mampu untuk facing reality ya. Jadi to face reality itu menghadapi kenyataan. Itu adalah kedewasaan. Dengan begitu, misalnya saya sebagai orang Katolik, ya saya orang Katolik di tempat mayoritas Islam, nggak apa-apa. Saya mengajarkan sesuatu yang baik, saya diajari yang baik. Saya sebagai orang Islam, di minoritas seperti di Thailand, ya tetap saya tunjukkan iman saya. Itu realitas.
Tujuannya bukan supaya saya diakui, dihargai saja, tapi itu iman saya teguh, kenyataannya begini, saya bisa menghargai orang yang berbeda dengan saya. Jadi, to face reality. Itu penting, ya. Menghadapi kenyataan. Maka, kedewasaan itu juga sangat tergantung bagaimana kita itu bisa punya a sense of gratitude, berterima kasih. Ketika mendapatkan sesuatu berterima kasih, ketika kita tidak merasa diberikan yang semestinya, kita masih bisa berterima kasih. Jadi kalau kita melihat satu gelas air, kita haus, airnya cuma setengah, yang setengah kosong. Kita melihat yang ada airnya, terima kasih masih ada airnya, diminum. Orang yang tidak punya perasaan berterima kasih, yang dilihat, kasih air kok cuma setengah gelas, gitu. Kamu pelit, gitu kan. Yang dilihat yang tidak ada. Dan orang seperti itu tidak punya sense of gratitude. Maka orang yang bisa melihat dan berterima kasih, orang-orang itulah ya, yang akhirnya bisa bertoleransi terhadap keadaan dirinya sendiri dan orang lain. Maka orang-orang seperti itu karena juga merasa tanggung jawab terhadap orang lain, dirinya sendiri, kepada Tuhan dan sesama yang ada di lingkungan, ya, binatang-binatang, tanaman-tanaman, itu termasuk tanggung jawab kita ya. Kita punya kemampuan dan keinginan bisa dikembangkan ke sana, yaitu a desire to understand and communicate with others. Kita bisa memahami orang lain, tapi juga bisa mengkomunikasikan. Jadi orang yang semakin punya skill dalam komunikasi ya, itu pasti akan semakin berdaya. Ya. Termasuk dengan binatang-binatang dan tumbuhan ya. Romo, ya kan nggak mungkin komunikasi dengan tanaman. Bisa. Contoh konkret yang sangat nyata ya. Jadi tergantung cara pandang kita. Maksudnya berkomunikasi dengan pohon itu apa? Bapak saya itu punya kebun kopi, tapi dikelola sendiri dan juga dikerjakan sendiri. Bapak saya itu guru, setelah selesai mengajar, makan siang, dulu hanya ngajar sampai tengah hari. Makan siang, tidur sebentar, lalu ke ladang, ke kebun kopi. Saya masih kecil, diajak untuk mencintai tanaman kopi. Dan Bapak itu menunjukkan begini, ini pohon kopi ini, yang ini ya, sudah ngomong ke saya, tahun depan dia mau memberi 10 kilo kopi. Yang sana itu dia bilang, saya cuma mau memberi 5 kilo. Wah, yang di sana itu malah beri, saya mau beri 20 kilo. Saya bilang, ini menipu, ini enggak benar. Saya masih kecil, saya catat kata-kata Bapak itu, ini 20 kilo, itu berapa kilo, ini berapa kilo. Dan ketika pada waktunya kopi itu berbuah, ternyata benar. Ketika itu ditimbang ya, yang tadi bilang berapa kilo, mendekati seperti itu. Saya tanya ke Bapak saya, loh Bapak kok tahu? Nah, Bapak bilang, saya berkomunikasi dengan pohon kopi. Nah, itu bisa dipahami karena apa? Bapak mengenal pohon kopi, cabang-cabang yang bagus itu seperti ini, yang dihilangkan yang mana, lalu dia merawatnya bagaimana, sehingga dengan lihat cabang-cabang yang akan mengeluarkan kopi itu, dia itu bisa menduga, seperti ngomong, wah kamu punya tangan banyak ini ya, wah kamu ini nanti buahnya banyak gitu. Oh, ini bisa 10 kilo, benar nggak? Nah, pohonnya seperti mengatakan benar, iya gitu kan. Maka Bapak sangat senang di kebun kopi itu. Karena dia tidak hanya bekerja, mencangkul, tapi dia berkomunikasi. Dan ketika pohon kopinya itu berbunga, di atas itu putih dan wangi ya.
Jadi kita di bawah pohon kopi itu seperti di bawah atap putih yang wangi, menyenangkan sekali. Dan itu dinikmati. Maka saya tidak pernah melihat bapak saya itu capek dalam bekerja di kebun kopi. Dan kebun kopi itu yang menghidupi kita. Nah, itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan, bahkan dengan pohon kopi. Dengan binatang pasti lebih mudah. Dengan orang lain bisa, asal ada sikap menghargai. Asal ada sikap percaya, rendah hati. Jadi memang harus dibangun. Maka ketika kita mengajarkan toleransi, tanpa membangun secara psikologis, apa yang menjadi ciri-ciri kedewasaan ini, yang nggak akan terjadi. Dia bilang iya, ternyata pergi dia memukul orang yang tidak setuju dengan dia. Dia merasa paling benar, paling hebat, ya. Dan tidak bisa berkomunikasi, langsung mukul, gitu ya. Tidak mau memahami. Ya. Maka dari semua yang ada ini, sense of humor itu penting. Kita bisa mentertawakan diri sendiri, kita bisa tertawa terhadap situasi, kita tidak jadi humor itu lain dengan yang merendahkan orang lain. Humor itu artinya ada kejadian yang mungkin sangat tragis ya dalam diri kita masih bisa hibur, ada humornya. Kita bisa membawa kebahagiaan ke orang lain supaya tidak larut dalam kesedihan. Sense of humor, bukan yang merendahkan, bukan yang melecehkan, tapi penting. Kita kehilangan sense of humor, kita menjadi batu. Kita menjadi keras. Saya sebagai pimpinan Yesuit di Thailand, ketika menugaskan orang, atau ketika bertemu untuk komunikasi, kita harus mengunjungi tiap komunitas dan bertemu satu-satu, lalu menugaskan apa? Pertanyaan saya ketika ketemu setelah bahas bersama, saya bilang, are you happy? Apakah kamu bahagia? Kalau sampai jawabannya saya tidak bahagia dan mukanya, kita sudah harus, karena dia sudah kehilangan sense of humor. Tapi ketika Romo, saya tugasnya ini berat sekali, tapi saya menikmati dan ngomongnya juga sambil senyum dan lalu malah bisa ketawa, bisa menceritakan peristiwa-peristiwa yang wah susah sekali, tapi ada sense of humor ya. Itu tanda bahwa dia itu dewasa. Maka pertanyaan saya, are you happy? Ya. Jangan sampai pimpinan itu kehilangan sense of humor, itu menjadi batu, menjadi senjata, menjadi tidak manusiawi lagi. Apalagi tidak bisa mentertawakan diri sendiri ya. Kalau misalnya saya sekarang ini rambutnya putih, sudah tua, lalu ada orang bilang, wong tuwek ya, orang tuwek. Oh, kamu menghina. Ya, itu malah saya tidak dewasa. Tapi kalau saya bilang, rambut putih minimal masih punya rambut, banyak orang nggak punya rambut. Lalu saya senyum sendiri gitu kan. Dan itu sense of humor untuk diri sendiri. Itu sangat penting. Jangan sampai kehilangan rasa humoris kita itu. Semakin dalam komunitas kita itu banyak orang yang humor, semakin bisa dinikmati. Istilahnya nggak punya makanan, nggak punya minuman pun kita bisa duduk dan bisa bahagia ya. Tapi kalau nggak ada rasa humor, makanannya enak, semua disediakan bagus, semuanya kaku, tidak bisa menikmati. Ya, ini yang terakhir tapi penting tadi, a sense of social responsibility. Itu dimiliki oleh orang dewasa. Kalau saya sampai memukul satu anak di jalan dan merasa senang, itu perlu dipertanyakan. Satu anak di jalan tadi itu punya bapak, punya ibu, punya golongan yang tak seiman, satu sekolah. Satu orang itu mewakili banyak orang. Kita memukul satu orang, itu menyakiti banyak orang. Sama dengan ketika kita menolong satu orang. Jangan merasa kecil hati, saya cuma bisa menolong satu orang. Tidak.
Orang ini nanti akan punya anak cucu, orang ini punya orang tua, saudara yang harus dibantu. Kita nolong satu orang itu bisa menolong banyak orang. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Berbuat baik meskipun kecil, itu nilainya besar sekali. Dan kesombongan, yang merasa saya paling benar, kamu semuanya salah, dan ketika terjadi sesuatu, itu bukan salah saya, itu salah kamu. Kesombongan seperti itu membuat kita wataknya menjadi seperti setan, ya. Maksudnya apa? Malaikat yang sombong, Lucifer itu malah menjadi setan. Sedang manusia yang bukan malaikat, tetapi hatinya baik, dan dia terasa tanggung jawab, dia seperti malaikat. Makanya kalau misalnya ya, kita sedang sedih, membutuhkan, bahwa ada orang datang dan memberi yang kecil tapi kita sangat butuhkan, kita bilang ada malaikat datang. Jadi kerendahan hati membuat manusia menjadi malaikat, kesombongan membuat malaikat menjadi setan. Nah, yang terakhir akan saya bagikan juga satu pemikiran nanti sebelum ada diskusi ya, supaya menjadi satu. Ini saya akan memberikan secara singkat tanda-tanda kedewasaan yang sangat make sense untuk dari ini. Ada Dr. Tim Elmore yang meneliti mengenai kedewasaannya, dan itu bagi saya sangat menolong. The marks of maturity, ya. Gambarnya seperti ini, saya bikin seperti ini. Coba kita bahas satu-satu ya. Dari semua pembahasan kedewasaan tadi itu, ternyata rasa bersyukur itu perannya sangat tinggi. Orang yang bisa bersyukur, nggak bisa bertoleransi, tidak bisa menikmati hidup, dan tidak tumbuh. Maka yang ini, warna coklat ini, consistently being grateful, itu penting udah. Jangan selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, merasa tidak puas dengan yang diberikan, mengumpat, itu malah membuat kita semakin frustasi dan tidak bertumbuh dan tidak bisa hidup dengan orang lain. Maka ketika kita bisa berterima kasih, bersyukur, selalu bersyukur, berterima kasih, itu modal. Orang yang punya rasa terima kasih itu berarti dia prioritasnya bukan diri sendiri. Gak apa-apa, saya dapat kecil, gak apa-apa. Terima kasih ya. Berarti dia itu memprioritaskan orang lain. Jadi bukannya malah iri ketika orang lain dapat lebih. Ketika di meja makan terjadi banyak makanan, ada banyak makanan, saya mengambil porsi yang cukup supaya orang lain bisa makan. Itu kan orang yang bersyukur. Lain dengan masuk ambil semuanya, orang lain nggak bisa makan. Dia nggak melihat orang lain itu penting. Nah di sana dia prioritasnya ya itu others, memprioritaskan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Ini di sini. Nah, orang yang seperti itu pasti akan semakin ditumbuhkan sikap kerendah hatiannya. Possessing spirit of humility. Saya itu siapa? Kenapa harus diprioritaskan? Seandainya dalam tempat-tempat tertentu merasa tidak dianggap pun gitu ya, dia masih merasa saya anak Tuhan. Tuhan menurut saya lebih dari yang lain. Penampilan saya memang cacat, tidak cantik, tapi Tuhan menghargai saya. Itu spirit of humility ya. Bukan pamer kecantikan, kekayaan, kemampuan. Nah, orang-orang seperti ini justru orang-orang yang dikasihi Tuhan dan dikasihi sesama. Orang yang rendah hati. Kerendah hatian membuat manusia menjadi malaikat. Dia datang itu seperti malaikat datang. Nah, orang yang seperti itu pasti juga karena menghargai orang lain.
itu bisa menimba kebijaksanaan, pengetahuan dari orang lain. He is teachable. Dia bisa diajari dan butuh belajar. Seeking wisdom before acting. Jadi sebelum bertindak itu dia sudah pikir orang lain berpendapat apa dan menghargai pendapat orang lain. Jadi seeking wisdom before acting. Lalu jika bisa mempunyai long commitment. Kalau misalnya misalnya saya merasa terpanggil menjadi Romo. Dan tiba-tiba baru 1 tahun saya merasa saya harus keluar, saya ini tuh. Loh kok saya memutuskan jadi Romo? Romo itu long term commitment, seumur hidup. Nah Romo sekarang kok bisa seumur hidup seperti ini? Ya karena saya berusaha untuk consistently being grateful. Terima kasih Tuhan memanggil saya jadi Romo. Ya. Tugasnya berat tapi juga banyak hal yang bisa menjadi penghiburan. Saya memprioritaskan orang lain, ternyata itu juga membahagiakan. Saya nggak punya apa-apa, orang lain bisa ditolong. Lalu dengan kemampuan yang ada, nggak usah dipamerkan, oh, saya dokter, saya lulusan mana, saya hebat, nggak usah. Itu nggak penting. Lebih penting adalah bagaimana orang itu melihat kita itu bisa bersama-sama. Malah menganggap saya itu sebagai teman, bukan sebagai atasan. Lalu ketika saya juga berusaha tanya ke orang lain soal komputer, ada orang lain yang pintar dari saya. Soal ilmu matematik, banyak yang lebih. Jadi ketika harus menghadapi mendirikan kampus atau juga mengajar ataupun apa, saya cari dari buku-buku diskusi. Nah, itu menjadi long term commitment. Nah, masih ada 2 dan itu menjadi penting ini. Unshaken by flattery or criticism. Kita tidak mudah tergoyang, ya. Dipuji tidak terbang, ya. Tapi dihina juga tidak tumbang. Gitu. Unshaken, itu orang dewasa. Orang yang seperti ini, saya banyak belajar kedewasaan seperti ini, ketika harus memutuskan menjadi pimpinan atau juga memutuskan untuk orang lain yang lebih penting ke depan, decision based on principles. Ada prinsip-prinsip dalam memutuskan. Bukan karena saya suka dan tidak suka. Saya suka orang ini, dia saya jadikan pimpinan. Itu salah. Jangan sampai based on pleasure. Saya suka. Tapi prinsipnya apa? Ada yang harus dilakukan, orang ini lebih tepat. Meskipun mungkin saya tidak suka orang itu. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah sikap-sikap kedewasaan yang bisa menumbuhkan sikap menghargai orang lain dan lebih bisa bertoleransi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau komentar? Baik, terima kasih kepada Romo Pitoyo untuk materi yang telah dipaparkan. Materi yang sungguh luar biasa dengan sangat inspiratif ya Kak Trifani tentunya. Bagaimana nih menurut Kak Trifani? Benar sih Kak, tadi dari materi Romo, tadi aku juga ada catat beberapa. Jadi, individu yang memiliki rasa toleransi itu adalah individu yang bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan dan juga memiliki rasa inisiatif yang tinggi. Dan juga berdasarkan teori dari psikoanalisa Sigmund Freud, orang yang normal itu harus bisa mencintai dan juga bekerja. Jadi, dia itu bisa berkreasi dengan proposisi yang benar. Dan juga orang dengan kesehatan mental yang baik adalah orang yang bisa memiliki rasa toleransi yang tinggi karena orang seperti ini juga lebih mudah untuk memahami konflik karena dia udah mempunyai dasar-dasar yang ada di dalam dirinya gitu. Oke, tentunya sangat inspiratif ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari teman-teman di kolom chat. Tolong Kak Trifani dibacakan nih. Oke, aku baca pertanyaan yang pertama itu dari saudari Lani Setiawati. Pertanyaannya, dalam bertoleransi, bagaimana ukurannya agar kita tetap jadi diri sendiri? Sebab seringkali kita enggak enakan akibat kehilangan jati diri atau kehilangan iman. Nah, baik dari Romo Pitoyo, mau langsung dijawab apa mau ditampung dulu? Langsung dijawab biar enggak Oke, lupa. kami persilakan Romo. Oke, bagaimana toleransi itu tidak menghilangkan jati diri ya?
Ya pertanyaannya, apakah kamu sudah punya jati diri? Gitu? Jangan-jangan hanya klaim bahwa kamu punya jati diri. Misalnya ya, saya merasa beriman Kristiani, saya mencintai Yesus. Jadi lalu kita bertoleransi menghargai orang yang tidak percaya pada Yesus. Wah, lalu saya kehilangan jati diri. Pertanyaannya justru, kamu belum punya jati diri. Itu yang harus dipertanyakan. Kalau misalnya, oh ini pendangkalan. Apa kamu pernah dalam? Jadi jangan hanya mudah mengklaim, karena orang yang akhirnya benar-benar beriman, itu justru semakin bisa bertoleransi. Yesus yang benar-benar punya keyakinan Bapaknya mencintai dan juga diutus untuk apa? Ketika ada wanita pelacur yang mau dihukum mati, yang lain tidak toleransi terhadap orang itu, Yesus tidak kehilangan jati dirinya. Dia bilang, siapa yang nggak berdosa silahkan melempar batu pertama. Dan akhirnya perempuan itu, saya juga tidak akan menghukum, jangan dilakukan lagi. Karena dia sudah menemukan jati dirinya. Saya itu siapa? Saya datang untuk melayani. Saya datang untuk menyelamatkan. Saya diutus hanya kehendak Bapa. Maka ketika setan menggoda Yesus, ya, dan peristiwa gurun pasir, dia di gurun pasir 40 hari 40 malam bertapa, mati raga. Setan mengatakan, kamu lapar, kamu pandai itu anak Tuhan ya, membuat batu menjadi roti. Dia malah bilang, nyala engkau setan. Hidup bukan dari roti. Karena dia sudah bukan jati dirinya. Maka ketika kita bilang, ketika kita bertoleransi, orang bilang gini, lalu kita merasa kehilangan. Nah, kita harus bertanya, apakah saya sudah mendalam? Apakah saya itu membangun rumah di atas batu atau di atas pasir? Membangun rumah di atas pasir, bagus semuanya dan kelihatan kokoh indah. Ketika ada banjir, langsung hancur semuanya. Ya. Maka pertanyaannya bukan bagaimana saya kehilangan jati diri, tapi apakah saya sudah punya jati diri? Itu. Iman juga, apakah saya sudah beriman? Apakah akan dikalahkan oleh uang dan tawaran jabatan dan keeloan keindahan? Itu pertanyaannya dibalik ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, baik, kepada Saudari Lani Setiawati, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mungkin boleh diberikan emoji gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Kak Melisa mau membacain. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Saudari Yuliana Sriwahyuni. Mengapa orang yang secara intelektual mampu terkadang tidak mampu menata emosinya dengan baik dan benar? Baik, kepada Romo Pitoyo silahkan bisa langsung dijelaskan. Terima kasih. Jarak antara otak di kepala, pikiran, dan hati itu dekat ya, secara fisik. Tetapi sebenarnya dalam kenyataan, untuk memasukkan yang masuk kepala ini, pemahaman, turun ke hati, itu butuh bertahun-tahun, butuh kesadaran, butuh kemampuan untuk memahami. Jadi kalau misalnya saya bilang, otaknya bilang, toleransi baik, tapi hatinya itu tidak menerima. Jadi makanya tadi itu, bagaimana menciptakan harmoni antar pikiran dan hati, untuk dari otak hati itu butuh perjuangan ya. Maka orang yang intelektualnya hebat, belum tentu emosinya dijaga. Karena memang itu nggak gampang. Maka dalam pendidikan Yesuit, saya kan dididik menjadi Yesuit, dan sekolah-sekolah Yesuit, saya rektor di sekolah Yesuit, dulu di tempat-tempat lain saya juga selalu berhubungan dengan Jesuit education ya. Itu karena dicanangkan 4C gitu ya. C yang pertama itu competence. C, competence. Otaknya hebat, skill otaknya hebat, reasoningnya hebat, pinter lah. Nggak cukup. Harus ada compassion. C kedua, compassion. Bisa mencintai, memahami orang lain, dan conscience, suara hati yang dibina. Jadi dari otak itu tidak cukup.
membangunnya harus bareng-bareng, makanya itu harmoni. Conscience, suara hatinya dibangun nggak? Conscience-nya dibangun nggak? Lalu yang keempat, 4C, komitmen. Orang yang otaknya pintar, hatinya baik, tapi nggak mau kerja, nggak turun, nggak mau berkomitmen, ditunjuk jadi ini nggak mau tuh, nggak mau bertanggung jawab ya. Itu berarti juga orang yang tidak bisa akhirnya menjadi men and women for others. Maka big head, kepalanya itu mampu. Juga harus diimbangi dengan big heart, hatinya itu besar. Dia berbesar hati, rela berkorban, punya conscience, punya prinsip hidup, moralitas yang baik. Dan dia komitmen, ketika ini salah ya bilang salah, ini benar bilang benar, jalankan yang benar, meskipun itu mungkin saya harus menderita ya. Nah, itu komitmen. Saya harus ikut bertanggung. Jadi ada itu. Nah, setelah ada kompetensi dibina, jadi murid-muridnya Yesuit diharapkan orangnya menjadi pinter, hatinya dibangun, conscience, suara hati dan juga compassionnya itu cerdas dan humanis ya. Ditambah lagi dia bisa mengimplementasikan itu, ditindaklanjuti, tidak hanya ide itu saya tahu gini, perasaan, oh saya rasa begini, tapi tidak ditindaklanjuti. Kita butuh big hands, tangan kita jangan kecil, tangan kita harus besar, bisa kemana-mana ya. Jadi big head, big heart, big hands ya. Itu penting. Nah, untuk menciptakan itu memang harus ada satu C lagi, yaitu coherence. Coherence itu harmoni antara otak, hati, pikiran, tindakan, dan juga kemampuan-kemampuan untuk bertindak. Harus disesuaikan. Ya. Itu namanya coherence. Nah, lalu kalau dalam pendidikan di Brito, di sini, selain itu ditekankan keharmonisan kemampuan semuanya, itu ditambah satu L ya, leadership. Jadi juga harus punya kemampuan leadership yang dimulai dan menjadi leadership bagi dirinya sendiri. Bagaimana kita memanage anger ya, manajemen kemarahan, bagaimana kita itu menjadi leader bagi dirinya sendiri sebelum menjadi leader bagi orang lain. Karena tujuannya memang to be men and women for others and with others. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, bersama orang lain. Ya. Makanya bisa orang yang pandai tapi nggak bisa manage hatinya, karena tidak ada pendidikan di situ yang komplit itu tadi. Mungkin itu jawaban saya. Oke, baik Romo. Terima kasih Romo atas jawabannya. Dan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Lutfia Azhara itu mirip dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan emosi. Pertanyaannya itu bagaimana cara agar kita sebagai anak muda yang kebanyakan haus akan pengakuan sosial itu dapat mengendalikan emosi kita agar ketika kita dipuji, kita itu tidak terbang, tapi ketika kita direndahkan diri sendiri, tapi juga tidak merendahkan diri sendiri atau mengelak pujian tersebut. Misalnya kayak, enggak kok, aku enggak begitu. Nah, dan agar supaya saat dihina juga kita enggak ngerasa dunia ini seakan-akan runtuh. Makasih Romo untuk materi yang luar biasa dari saudari. Ya. Tadi yang 4 hal yang menjadi pertumbuhan proses itu tadi ya, memang harus berusaha untuk bisa menerima diri sendiri ya, self-acceptance. Jadi saya lahir di keluarga ini, kemampuan cuma segini, kemampuan otak saya begini, ya. Tapi juga bisa, saya lahir dari keluarga kaya, kemampuannya. Saya lahir dengan tampang yang luar biasa, cakep, yang hebat. Nah, itu harus diterima dulu. Jadi self-acceptance. Dengan begitu, ketika wajahnya juga cantik, orang bilang, kamu tuh nggak cantik. Nggak apa-apa. Nah, saya punya kemampuan lain. Saya bisa main musik. Ada orang-orang yang justru cacat, tidak punya tangan seperti kita, bisa main musik yang lebih hebat dari kita. Nah, karena apa? Ada self-acceptance, penerimaan diri, self-understanding, memahami dirinya sendiri. Saya memang secara pikiran, kemampuan saya cacat, tapi saya punya kemampuan yang lain.
secara tangan saya enggak. Jadi dipahami, self understanding. Jadi di situ lalu memang penting. Ya. Tapi untuk bisa menerima diri, self acceptance, self understanding, kan harus ada self awareness, sadar. Kita itu harus sadar. Ini marah, saya sedang marah, sadar. Maka ada latihan kesadarannya. Seperti di Dhamma Buddha, saya pernah vipassana 27 hari, itu meditasi dilatih oleh biksu ya. Latihannya begini, melatih kesadaran itu penting, self awareness. Duduk dengan bersila, tegap, lalu ketika sudah konsentrasi ada nyamuk gigit pipi, gigit jidat dan juga gatel di sana. Saya sadar, ini jidat saya gatel, ini pipi saya digigit nyamuk. Pokoknya sadar. Tapi tidak mengambil tindakan, nyamuk langsung dibunuh gitu ya. Dibiarkan. Ternyata kesadaran itu yang lalu menurut saya sedang latihan, nyamuknya juga butuh, dan ini saya melatih diri, dan oke, panas, gatal. Tiba-tiba itu hilang semuanya. Akhirnya kita menemukan bahkan di pasar yang sangat ramai pun bisa meditasi dengan tenang. Karena sadar, dilatih misalnya, kita melatih pendengaran ya. Kita duduk meditasi, mendengarkan suara yang paling keras masuk telinga. Misalnya sekarang suara mobil, atau suara orang teriak-teriak. Itu suara yang langsung masuk. Lalu mendengarkan suara yang semakin jauh, semakin kecil. Bahkan membayangkan seandainya ada jarum yang untuk menjahit itu masuk ke air, saya bisa mendengar. Konsentrasinya ke sana. Ketika konsentrasi kita itu ke jarum yang masuk air, dibayangkan suara pasar, suara teriak, suara mobil hilang semua. Ketika teman-teman mendengarkan saya, tidak akan terganggu meskipun di luar itu ramai sekali. Saya begitu ya. Makanya itu kalau sudah terlatih. Tapi kalau belum, ya memang harus saling toleransi. Jangan buat suara-suara yang membuat konsentrasi banyak orang pecah. Gitu kan, gitu. Itu kan kesadaran kita. Jadi melatih kesadaran, menerima diri, memahami diri sendiri, dan berubah. Saya kok mudah iri ya. Orang lain sampai bilang, kamu tuh sedikit iri, kamu. Ya dirubah. Diusahakan jangan sampai dikit-dikit iri, dikit marah. Itu semua kalau orang beriman mengatakan, Tuhan, saya tidak punya kekuatan untuk mengubah diri, tolong hati saya diubah. Maka kekuatan doa, permohonan, itu menjadi penting. Iman dan rahmat masuk di dalam diri kita. Ya. Jadi itu yang akan membuat kita itu tidak mudah tumbang ketika direndahkan, dan tidak juga mudah terbang ketika kita dipuji. Karena nggak ada sesuatu pun dunia ini yang tidak berubah. Yang kita kaya, miskin semuanya. Makanya ketika kita melihat bunga indah, kita harus apresiasi akarnya yang tidak kelihatan. Dicabut dari akarnya, bunga itu kering. Maka ketika kita berhasil, itu kan kita. Itu Tuhan memberi. Itu orang mendoakan kita. Jadi jangan bangga dengan apa yang kita capai. Maka tidak mudah terbang. Ketika kita terpuruk, benar, kita masih punya akar. Ini sekarang bunganya layu. Nanti akan tumbuh lagi, mau akarnya masih kuat kok. Begitu. Terima kasih. Pertanyaan yang lain? Romo, pertanyaan selanjutnya dari saudari Maria Regina. Dalam kecerdasan untuk saling peduli terhadap sesama dan mengutamakan orang lain, kita sering dihadapkan kepada orang-orang yang malah memanfaatkan kita serta berperilaku seenaknya, yang malah menyebabkan kita dalam kondisi dilema dan tidak nyaman. Untuk menghadapi situasi tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Monggo, Romo, silakan. Ya. Sebenarnya konferensi yang lalu kan tentang itu, toh, menghadapi orang-orang toksik ya. Bagaimana itu yang dibahas panjang lebar bulan lalu itu kan.
Dan salah satu hal ini ya kita harus bisa take boundaries. Kita itu harus bisa membatasi diri ya. Kalau contoh konkret ya, kita bukan merendahkan. Misalnya gini, saya tahu bahwa di sebelah saya ini ular berbisa, gitu. Bisa mematikan saya. Ya kita jangan deket-deket ke situ terus. Kita harus mengambil jarak. Bukan kita, wah saya bunuh ularnya bisa gitu ya. Kalau semua orang membunuh ular, nggak ada ular di dunia ini, anak cucu kita tidak melihat ular lagi. Ya. Jadi ada toleransi, tapi kita juga harus tahu batasnya. Jadi take boundaries, jaga jarak penting. Jaga jarak bukan berarti membenci, jaga jarak bukan. Jadi kita tahu orang ini semakin dibeginikan semakin nggak tahu diri. Ular makin didekati malah semakin mau nyokot, mau mengeluarkan bisanya gitu ya. Nah, kita yang harus jangan menyalahkan ularnya. Ularnya memang mungkin wataknya seperti itu. Ya, toh. Dan tidak hanya ular, banyak binatang itu seperti itu. Lah kita tidak membandingkan orang itu seperti binatang. Tapi jangan lupa, kita itu animal rational animal. Jadi manusia itu sebenarnya tubuhnya sama dengan binatang. Punya kaki, punya telinga, butuh makan, butuh seksualitas, butuh nggak ada bedanya dengan binatang dalam banyak hal. Hanya kita diberi kemampuan otak, perasaan yang berbeda dengan binatang, dan binatang pun juga masing-masing berbeda. Saya itu bisa sahabat fight dengan anjing, padahal anjing itu galak dan panjang. Karena saya bisa memahami anjing ternyata punya perasaan yang sangat sedikit. Misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi saya tetap jaga jarak, jangan sampai terus nanti anjingnya benar-benar karena bagaimanapun dia juga binatang ya. Kita lahir itu juga tidak sama. Ada orang lahir dari keluarga yang memang dalam arti tentu, misalnya begini ya. DNA-nya itu memang DNA yang bukan darah tinggi. Jadi orangnya beda penyabar, bisa mendengar. Tapi ada anak-anak yang dunia darah tinggi yang gampang marah gitu ya. Jadi kita harus juga tadi itu self awareness, self acceptance sama. Kita aware terhadap orang lain dan bisa menerima dia seperti yang dia itu karena kita nggak tahu apa sebenarnya yang dia rasakan. Ya. Dia beda dengan kita. DNA-nya beda, penyakitnya beda, darahnya beda. Maka kita yang harus bisa ambil jarak. Kita yang harus bisa mengatur diri kita sendiri. Kalau ada orang yang selalu memanfaatkan semuanya itu ya kita yang harus hati-hati. Nah, kalau kita tahu kalau dimanfaatkan terus dan kita berikan terus lalu merasa ya yang salah kita sendiri. Makanya kalau kita bilang jangan memberikan emas kepada babi, nanti akan diinjak-injak. Memang babi kan nggak tahu harganya emas. Jadi kita yang harus punya kesadaran, kita yang harus juga bisa istilahnya saya memberi ada batasnya. Ketika saya beri ya udah. Saya biasanya kalau ada orang benar-benar butuh teman-teman gitu yang dan pas saya ada bilang Romo bisa pinjam uang nggak? Saya bilang nggak ada pinjam-pinjaman. Ini saya kasih adanya segini. Rela saya gitu ini. Karena kalau pakai pinjam-pinjam kamu nggak bisa mengembalikan nanti saya malah nagih-nagih kamu dan kamu nggak enak. Kamu sendiri jadi nggak jadi sahabat saya. Ya lebih baik kamu butuh 100, saya punyanya 5 tak kasih ini udah ya. Tapi saya rela. Nah, jadi kita yang rela, tadi kita itu rela nggak memberikannya itu ya. Atau malah kita sendiri menjadi budaknya ya. Itu karena kita sendiri yang pengen sebenarnya dihargai, nah, kita tidak dihargai lalu kita marah. Ya. Jadi selalu dikembalikan ke diri sendiri, orang lain biarlah orang lain itu nanti mengubah apa kita usaha, tapi kalau sudah tidak bisa take boundaries, jaga jarak kita sendiri, ada batas, jangan masuk ke wilayah yang membahayakan. Mungkin itu jawabannya. Baik Romo, terima kasih atas jawabannya Romo. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudari Elfrida Suryati. Selamat siang Romo, saya izin bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah bersyukur? Dalam artian misalnya kita sering mengalah
dan kita sering berkorban dan mengutamakan orang lain. Tapi orang lain tersebut malah menjadi keenakan dan tidak pernah menganggap ketulusan kita sebagai sesuatu untuk dirinya. Dan ini sering terjadi secara terus-menerus. Dalam artian orang lain ini sikapnya nggak pernah berubah. Nah, Romo, apakah berdosa jika kita menaruh rasa kesal bahkan kebencian? Ya, oke. Begini, eh, dalam kitab suci itu Yesus itu menyembuhkan 9 orang ya, yang datang berterima kasih cuma satu. Ya, Yesus bertanya, mana yang 10 orang ya, mana yang 9 orang lain kok nggak berterima kasih gitu ya. Ya memang itu pertanyaan biasa, muncul udah nggak berterima kasih gitu. Nah, yang penting justru malah bagaimana kita menciptakan generasi-generasi yang tidak berterima kasih, termasuk sendiri. Kita itu secara natural, ya, dalam psikologi kan punya ego yang besar. Coba ketika menghadapi seorang bayi, ya, anak kecil bayi yang baru lahir berapa hari, tangannya itu selalu dalam bahasa Jawanya gegem gitu, tidak dilepas. Kita kasih ini misalnya, dia akan pegang itu dan susah sekali untuk dilepas. Coba kalau nggak percaya, kasih barang bayi ya, yang bisanya cuma itu, kasih barang. Pasti dia langsung pegang itu. Nah, maka harus dilatih. Kalau misalnya mau diambil, dilepas, melepas tangan, membuka tangan, maka kita bilang orang yang baik, orang dermawan adalah orang yang membuka tangannya, bukan yang nyeketem gitu kan. Karena apa? Kita membuka tangan kita. Nah, dilatih tutup, buka, tutup. Maka diajari untuk berbagi. Ya. Biasanya orang yang tidak mudah terima kasih itu juga tidak mudah berbagi. Dari kecil itu penting. Kamu sudah mendapat ini, tolong berbagi. Ya. Nah, jangan terlalu berkonsentrasi pada orang ini terus, karena memang ada orang-orang yang sudah sangat terbentuk wataknya seperti itu. Ya tinggal kelerahan kita dimanfaatkan atau tidak, ya kita yang tadi sama seperti yang tadi. Tapi berpikir kalau saya punya anak, saya ingin punya anak yang tidak seperti itu. Itu kan lebih mulia. Tidak menyalahkan dia, tapi membangun generasi baru. Saya sendiri akan tetap berbagi meskipun saya disakiti. Saya seperti sungai yang bawa air, bisa dipakai untuk minum binatang, bisa dipakai untuk pelihara ikan, bisa dipakai untuk mencuci. Sebelum sampai laut saya sudah berenang. Mau dipakai untuk cuci, boleh. Mau dipakai untuk membersihkan yang kotor sekali, boleh. Mau diminum, boleh. Nah, kalau membandingkan dirinya seperti itu, saya adalah sungai yang berguna. Daripada sungai itu jernih, tidak diganggu, mengalir dari atas, turun, sejernih apa ketika alirannya sangat deras, itu bisa membawa petaka ya, bisa menghanyutkan orang, dan akhirnya membawa orang itu ke laut mati ya. Sungai yang tidak berguna. Sungai yang berguna malah justru sungai yang kadang-kala dipakai untuk yang seperti itu ya, mencuci, mandikan sapi ya. Jadi kalau kita semakin memahami seperti itu, ya mungkin ada hal-hal yang Tuhan maksudkan untuk itu ya. Tidak semua yang saya berikan itu terus selalu diapresiasi. Nah, mungkin Tuhan yang mengapresiasi saya dan dia. Jadi kita mengalihkan ke hal yang positif. Maka positive thinking itu selalu menumbuhkan. Negative thinking itu merusak. Jadi kita membangun diri sendiri lebih kuat. Pohon yang ditanam di tempat yang susah, berbatuan, agak kering, akarnya itu akan semakin kuat. Pohon yang ditanam di tanah yang gembur subur, dia mudah tumbang. Maka dengan menghadapi kesulitan-kesulitan itu mungkin Tuhan mengatakan, kamu sedang saya gembleng untuk tugas lebih besar dari ini. Petinju yang hebat ya lawannya lebih hebat, bukan yang gampang-gampang. Kalau kita di dunia ini hanya menjadi orang yang selalu berterima kasih, bersyukur, dan itu mungkin kok ada orang-orang seperti itu. Kok ada penyakit? Mungkin memang mengendaki kebebasan kita, memakai kebebasan kita untuk yang lebih baik.
Jadi lalu dikembalikan kepada sikap dasar, ya, positive thinking, ya. Yang lebih bermakna dalam hidup itu apa? Ya. Values itu ya. Oke. Oke, baik Romo, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan terakhir dari saudari Diah Andriani. Berbicara tentang toleransi, saya pernah punya pengalaman intoleransi di dalam keluarga, bahwa pernah diminta pindah agama oleh saudara. Meskipun Mhm. sudah berlalu, bagaimana idealnya kita bisa menyikapi kasus semacam ini secara dewasa? Terima kasih. Monggo Romo, Kasih. silakan. Ya. Orang yang dewasa itu tadi salah satu tandanya ya. Memang ada kerendah hatian, selalu bersyukur, menghargai orang lain, nah, bisa. Tapi ada tanda bisa berkomitmen lama, bertanggung long term commitment. Jadi tidak mudah digoyahkan itu ya ada. Tapi juga ketika dia mengambil keputusan itu ada prinsip. Jadi decision based on principles. Bukan karena orang ini, bukan karena orang itu, bukan karena ini dan menjadi senang. Ada enggak itu? Ya. Nah, memang sikap itu penting. Ketika menolak kita juga kasar, malah seperti orang yang tidak beriman, malah menyalahkan, menyetan-nyetankan orang, ya, membinatang-binatangkan. Nah, kita sendiri yang malah menghancurkan diri sendiri. Ya. Tapi ketika kita tetap hormat sikap, itu adalah para martir itu. Makanya kenapa kita itu menghargai kemartiran? Karena mereka itu dipaksa-paksa untuk pindah pun tidak mau. Bahkan ya akhirnya Tuhan silahkan ambil saya gitu kan. Itu semangat kemartiran. Maka kedewasaan di situ. Saya beragama ini bukan karena nanti bisa cari pekerjaan lebih mudah, diterima. Itu semuanya mimpi karena ketika di pekerjaan basicnya ya bukan agama. Basicnya kemampuan kita sendiri, bagaimana kita punya sikap yang tegas dan juga bagaimana kita punya apa itu kepribadian yang matang menghadapi banyak itu gitu kan. Dan sebetulnya itu dialami oleh banyak orang. Maka justru orang-orang yang mengalami seperti itu ya butuh orang-orang yang bisa membimbingnya. Makanya tugasnya romo-romo, tugasnya suster itu kalau mendengar seperti itu ya lalu ya silahkan dia datang nanti saya kasih apa penguatan gitu. Ya. Jadi kalau romonya malah tidak perhatian ke situ, malah dari pekerjaan yang lain yang tidak perlu, susternya sama, guru agama. Nah itu termasuk kesalahan-kesalahan kita. Ya. Lalu yang memang harus dilakukan ya udah berdoa. Kalau beriman berdoa Tuhan kuatkan saya. Gitu. Karena banyak peristiwa orang-orang yang merasa dipaksa semuanya, tapi tetap tegar dan itu sangat dihargai. Nah, kalau misalnya saya Romo, saya kasih uang 2 triliun dan juga nanti pekerjaannya enggak, tapi Romo pindah agama ya bagi saya begini aja sudah bahagia kok. Tidak perlu 2 triliun semuanya. Ternyata kebahagiaan bukan di situ ya, gitu ya. Tapi ada orang yang memang di keluarganya itu sikap toleransinya kurang, lalu mengalami seperti itu. Itu memang situasi yang banyak dialami orang. Itu kita doakan. Kalau pada suatu saat dia terpaksa memutuskan, dia itu kebebasan beragama. Itu dia, gitu ya. Bagaimana dia memahami kebebasan beragama. Pindah ya silakan. Dalam arti memang itu hakmu. Ya. Tapi kalau dia sampai mengeluh semuanya itu ya memang. Tapi yang saya lihat di banyak kasus, orang yang mengalami itu dan semakin tegar, dia semakin merasa terberkati. Dia semakin merasa Tuhan begitu mencintai saya, meskipun saya harus memanggul salib. Maka perintah Tuhan itu adalah panggul salibmu. Dan dalam Lukas ditambah panggul salib setiap hari. Kalau orang tidak siap memanggul salib, ya pasti tidak akan bisa menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. Jadi doa itu penting.
Baik, terima kasih banyak Romo Pitoyo atas penjelasannya yang luar biasa dan terima kasih kepada teman-teman semua sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan menakjubkan. Terima kasih atas antusiasme teman-teman. Baiklah, untuk link presensi akan dikirimkan melalui kolom chat ya teman-teman. Silahkan bisa langsung diisi. Untuk para peserta webinar dapat segera mengisi link presensi ini agar bisa mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai peserta dalam webinar ini. Sertifikat ini nanti akan langsung dibagikan melalui email masing-masing. Maka setelah selesai acara ini, jangan lupa teman-teman perlu memeriksa kotak masuk email. Teman-teman mohon menjadi perhatian untuk mengecek ulang nama lengkap teman-teman dan juga alamat emailnya agar tidak terjadi kendala dalam pengiriman sertifikat teman-teman. Baiklah, sekarang kita memasuki sesi closing statement dari Romo Pitoyo. Kepada Romo Pitoyo, kami persilahkan untuk menyampaikan 1-2 pesan untuk kami semua, terutama para mahasiswa yang ada di ruangan Zoom meeting ini. Monggo Romo Pitoyo. Romo masih mute. Ya, oke. Ini semuanya tidak terlepas dari Pak Satrio yang memulai dengan kebaikan untuk berbagi dan mengatakan juga supaya juga memberikan wawasan-wawasan hanya uang dalam arti pembinaan ya. Itu sangat penting. Jadi hidup kita itu bisa menjadi semakin berguna bagi orang bukan karena kita sukses, tetapi ketika kita juga memiliki sense of responsibility ya, terhadap dunia ini, terhadap orang lain. Tanggung jawab kita itu sebetulnya sangat jelas ya. Ketika kita bilang saya Katolik, saya Islam, kita tuh sudah punya tanggung jawab kepada itu yang vertikal itu, dan itu sangat penting. Ketika saya bilang saya ini manusia, ya saya itu diciptakan dengan manusia lain, sesama. Jadi harus bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Harus bisa mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri juga. Tapi jangan lupa kita itu diciptakan oleh Tuhan tidak hanya dengan manusia, tapi dengan lingkungan hidup, dengan segala kekayaannya. Itu juga harus kita jaga. Our common home, Mother Earth ya. Ada tanaman, tanah, sungai, air, udara, binatang. Itu juga menjadi tanggung jawab kita. Maka ketika orang merasakan itu, tidak hanya diri sendiri, tapi bersama orang lain, di lingkungan hidup yang Tuhan ciptakan, yang harus kita jaga, dan ada Tuhan. Kalau kita menyebut Tuhan itu adalah Bapa, berarti kita itu adalah anak-anaknya semuanya. Kalau Tuhan itu punya Roh Kudus, rohnya juga diberikan kepada kita semuanya. Ya pakai yang kekuatan-kekuatan yang indah, kekuatan-kekuatan yang baik yang dari Tuhan. Ya. Saya yakin apapun yang dialami kalau kita percaya pada Tuhan, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ya. Itu Tuhan yang mengubah. Maka terima kasih mengundang saya untuk berbagi, dan saya juga menikmati, senang juga bisa untuk berbagi, mengenal di berbeda ini. Semoga semakin banyak berguna dan juga semoga yang kita usahakan ini juga menghasilkan buah-buah yang banyak, buah-buah kebaikan di masyarakat kita. Tuhan memberkati. Amin. Baik, Romo Pitoyo, terima kasih atas pesan-pesannya yang sangat berharga untuk kita semua. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Waktu cepat sekali berlalu ya Kak Trifani ya? Benar Kak, kayak nggak terasa ya Kak. Ya, tentu Kurang lama ya. ya kurang lama nggak nih teman-teman? Tentunya kalau kita rasa enjoy memang waktu cepat berlalu ya Kak Benar Trifani. sih, benar. Oke, tentunya nih kita sudah dapat banyak pengetahuan dan inspirasi dari Romo Pitoyo. Semoga kelak sharing dari Romo Pitoyo pada siang hari ini dapat berguna sebagai bekal untuk menjalani kehidupan kita kelak. Oke, baik. Sebelum kita menutup webinar pada siang hari ini, akan ada sesi foto bersama yang dipandu oleh teman saya, Saudara Vito. Yuk, teman-teman, silakan segera on cam ya. Silahkan, Saudara Vito, bagi yang memungkinkan, bisa langsung on cam teman-teman, kita foto bersama. Ayo teman-teman, on Ayo. cam yuk.
Baik, teman-teman, silakan on cam. Saya akan memandu foto bersama. Saya mulai dari slide pertama ya. Oke, slide kedua. Baik, slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Oke, terima kasih teman-teman. Waktu saya kembalikan ke Melisa dan Trifani. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Theo sudah memandu sesi foto kita pada webinar kali ini. Nah, baik teman-teman, karena tadi udah dibuka oleh doa pembuka, dan sekarang kita akan tutup webinar ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudara Vito. Kepada Saudara Vito, kami persilakan. Baik, Romo, Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian, untuk menutup acara kita, marilah kita berdoa. Doa akan saya pimpin dengan agama Katolik, bagi yang lain boleh menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kudus, terima kasih atas kehadiran-Mu yang menyertai kami dalam seminar ini. Engkau adalah sumber segala pengetahuan dan kebijaksanaan. Kami bersyukur atas ilmu yang telah kami peroleh dan berkat yang Kau limpahkan pada kami melalui acara ini. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami dan berilah kami kekuatan untuk menghidupi ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Kiranya ilmu yang kami peroleh tidak hanya menjadi harta intelektual, tetapi juga menjadi sarana untuk lebih mengenal-Mu dan memperdalam iman kami. Kami juga mohon Engkau berkati semua pembicara, peserta, panitia, dan semua yang telah terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat. Kami menyerahkan segala sesuatu dalam kehendak-Mu yang maha baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Saudara Erna karena sudah menggantikan Saudara Vito. Kemungkinan Saudara Vito ada kegangguan dalam teknis selama webinar. Terima kasih Saudari Erna. Sama-sama, Kak. Tutup. Oke, terima kasih kepada Saudari Erna sudah memimpin doa penutup menggantikan Saudara Vito yang sedang mengalami kendala teknis. Karena kita sudah benar-benar tiba di penghujung acara. Wah, udah benar-benar di penghujung acara nih loh Kak Trifani. Cepet sekali nggak nih Kak Trifani ya? Banget. Nggak kerasa ya? Sedih nggak nih teman-teman? Oke, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yolanda dan Bruder Sarju yang telah menyelenggarakan webinar ini. Terima kasih kepada Romo Pitoyo yang sudah membagikan ilmu yang bermanfaat pada siang hari ini. Ya kan Kak Trifani, silakan. Nah, terima kasih juga kepada Romo, Bruder, Suster, Frater, dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita dari pagi hingga pada siang hari ini. Teman-teman semua luar biasa karena mampu bertahan untuk mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Keren. Dan pastinya sangat menarik ya teman-teman, ya kan? Benar. Nah, karena tadi Kak Mel di awal ada pantun, sekarang aku nggak mau ketinggalan nih teman-teman, aku juga mau pantun. Bilang cakep ya. Oke, jangan lupa bilang Jangan lupa bilang ya. cakep loh, bilang. Pergi Tamasya ke galeri seni. Cakep. Pulangnya kain. Cakep. Acara webinar cukup sampai di sini. Semoga bisa berjumpa di kesempatan lain. Yeay, cakep. Kakak. Saya Trifani Dan saya Melisa. memohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar kami selanjutnya.
Bye-bye. Have a nice day. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan kita semua. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Romo Bikaya. Terima kasih, Kak. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Jangan Jangan lupa. Kita aja mampir ke gampang, alhasil kita dapat Bye-bye. dunia dapat banyak nih. Oke, terima kasih.